Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini rame banget ya yang udah ngumpul di Zoom dan juga di Facebook. Ini beda banget dari minggu lalu dan minggu lalunya dan minggu lalunya. Jadi selamat datang buat teman-teman semua dalam hari ini berbeda, namanya Business Talk ya. Ketika sebelumnya kita udah parenting talk minggu lalu, kita udah charity talk, kita udah health talk, kita udah macam-macam ya, health talk aja udah 2-3 kali kita lakukan. Nah, malam ini nampaknya teman-teman semua dari chat-chat yang saya terima butuh solusi dan jawabannya. Jadi so welcome dalam Business Talk pada malam hari ini. Ini adalah seri kelima Business Talk yang pernah saya adakan. Selamat datang dan katakan Anda semua lagi ada di mana ya. Doa saya semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Oke, assalamualaikum, selamat datang. Wow, ini udah thank you love-nya, thank you jempolnya semua. Dan kita juga sudah ditemani teman-teman yang di Facebook ya dari teman-teman yang udah dapat link Zoom-nya. Dan bagi yang di Zoom enak ya, nanti kita bisa dialog, bisa ngobrol langsung dengan pembicara kita pada malam hari ini. Ya, saya udah terima banyak chat, banyak masukan dari teman-teman semua di seluruh Indonesia ya setelah kita bahas yang minggu lalu, terus gimana Bang solusinya. Nah, pada malam hari ini ya bagi Anda yang belum kenal saya Ginta, teman-teman. Background saya dulu adalah seorang manajer HRD, saya bekerja di perusahaan tambang dan 6 tahun lalu saya memutuskan untuk segera memulai bisnis ya. Kenapa? Karena saya belajar bahwa ternyata makin tinggi posisi, saya makin nggak punya waktu untuk keluarga saya. Dan akhirnya saya dan istri mulai bisnis dan kita punya ada 5 bisnis totalnya dan ternyata tidak banyak yang survive teman-teman, hanya ada 1 sampai 2 bisnis aja yang bisa berjalan hingga hari ini. Nah, pada malam hari ini saya punya bintang tamu yang saya udah kenal ya 7 tahun yang lalu, teman dan belahan hidup saya, tapi kita nggak bicara parenting talk teman-teman pada malam hari ini, kita mau bicara tentang yang namanya bisnis ya. Kenapa wanita berbisnis ya? Kemudian bisnisnya bisnis apa gitu kan, dan apa resikonya ketika wanita nggak berbisnis. Saya nggak tahu apa yang jadi prioritas Anda semua di rumah yang nonton di Facebook ataupun di Zoom ya, tetapi semoga cerita ini dari ibu yang satu ini, ibu muda yang satu ini bisa membantu Anda bahwa inilah saatnya, bisa membantu Anda untuk segera mengambil keputusan mengubah hidup teman-teman semua. Daripada kita sibuk menyalahkan PSBB yang berlanjut atau pandemi yang nggak hilang-hilang, sekarang yuk kita fokus pada solusi dan semoga Business Talk pada malam hari ini juga berarti dan bermanfaat buat Anda semua. Nah, oke, saya mau sapa dulu teman-teman saya di Facebook. Halo, apa kabar guys ya? Dan juga teman-teman yang di Zoom. Hai, ini ada Dokter Indra dari Klaten, ada Mbak Tuti dari mana? Jatinegara ya, Mbak Tuti. Ada Pak Yon dari Klaten juga, Mbak Yanti dari Solo, Mbak Nani dari Tarakan ya. Terus Nagela ya juga dari Pondok Kelapa ya, dekat dengan saya. Dan juga semua yang sudah ngasih love dan like-nya, thank you, thank you, thank you. Tanpa berlama-lama lagi, saya pengen kenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang ibu muda ya, beliau punya 2 orang anak yang berprofesi, beliau adalah sebagai seorang dokter dan ibu rumah tangga. Tetapi pada akhirnya beliau memutuskan berbisnis. Nah, nanti dengar sendiri gimana apa alasannya beliau berbisnis ya. Yang saya kenal ibu yang satu ini udah punya bisnis dengan omset jutaan rupiah, ratusan juta rupiah setiap bulannya. Bahkan ketika saat-saat pandemi seperti ini justru bisnisnya tumbuh berlipat ganda. Nah, penasaran? Yuk kita panggilkan aja, kita sapa Dokter Nindya Putri. Mana Dokter Nin? Hai, hai, hai. Wow, cerah banget malam ini, Hai, Dok. hai, assalamualaikum teman-teman Ya, Facebook. wow. Selamat malam. Oke, suaranya boleh, Dok? Dites dulu, Dok. Oke, saya tes. Gimana suaranya? Udah bagus? Masuknya Belum ya masuk nggak nih? suaranya. Oke, tes. Gimana suaranya udah masuk? Belum masuk, Dok. Hmm,
Tes. Tes. Gimana udah masuk suaranya? Halo, Oke, halo. saya coba di Facebook ya. Ya. Coba dok, tes dok. Oke, di Mbak Tuti udah masuk ya. Thank you responnya. Oke, terima kasih. Jadi, Oke, lanjut dokter Nin, silakan. ya sebelumnya perkenalkan. Wow, rame banget nih yang di Zoom nih. Wow, perkenalkan. Selamat malam semua. Nama saya Nindya, background saya adalah seorang ibu dari 2 orang putra, ya, yang balita semua di bawah 5 tahun ya. Yang satu 5 tahun, yang satu mau 3 tahun. Dan seperti tadi yang dijelaskan oleh host kita gitu kan, saya sebelumnya tidak pernah berbisnis ya, jadi benar-benar berprofesi sebagai seorang dokter, ya bekerja, ya praktek gitu kan. Tapi kurang lebih 6 tahun yang lalu saya diperkenalkan, alhamdulillah gitu ya, saya diperkenalkan dengan sebuah bisnis dan akhirnya belajar di situ dan akhirnya tumbuh berkembang di situ sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Seperti itu. Wow. Thank you dok. Nih malam-malam langsung teman-teman pada penasaran pengen kenal sama dokter Nin ya. Oke teman-teman, itu dia dokter Nin. Boleh disapa dok teman-teman di Facebook tadi udah belum ya? Sudah dong. Wow, tadi ada sedikit suara gangguan ya. Wow, makasih dokter waktunya ya. Nah teman-teman semua, jadi dokter ini kalau cerita sama saya itu waktu masa SMA dan kuliah, beliau mengaku nggak pernah bisnis gitu, betul ya dok ya? Betul banget. Sibuknya bantu orang gitu ya. Ya, sangat suka pengabdian masyarakat dan seterusnya. Nah, sebelum kita bicara pengalaman beliau dan alasan kenapa beliau berbisnis, boleh nggak dok kenalan dulu? Jadi backgroundnya dokter tuh aslinya mana, anak keberapa, ya kan? Terus Oke. tinggalnya di mana gitu. Boleh nggak dok? Oke. Oke, jadi saya tinggal di Depok waktu itu ya, besar, lahir di Jakarta, besar di Depok, kuliah SMA, ya apa sampai SMA itu di Depok, sampai akhirnya kuliah itu ke Padang ya, merantau karena memang asli orang Minang juga, jadi orang tua legowo banget gitu ya ngelepasin anak untuk kuliah 5 tahun lebih itu di Padang gitu. Dan saya anak pertama dari 4 bersaudara ya, wanita Minang, anak pertama pula gitu ya, pasti diharapkan untuk jadi seseorang yang berpengaruh terhadap adik-adiknya gitu kan. Dan ya singkat cerita saya kuliah, saya praktek ya, waktu itu sempat setahun praktek di Sumatera Barat ya, sebagai dokter magang di sana, praktek di rumah sakit RSUD-nya gitu kan. Dan pulang kembali ke Jakarta juga setelah menikah itu juga berpraktek di rumah sakit ya, kurang lebih 4 tahunan lah waktu itu di rumah sakit. Dan ya sekarang ini gitu kan tetap bercita-cita untuk tetap lanjut sekolah ya, karena saya baru dokter umum gitu ya, saya ingin sekali lanjut spesialisasi, dan sambil sekarang mempersiapkan untuk program spesialisasinya seperti itu. Wow, jadi dokter anak pertama cewek Minang gitu ya, dan punya adik paling kecil ya. Jaraknya berapa dok itu dok? Punya adik 3, jadi yang kedua, ketiga jaraknya deket-deket kayak biasa gitu kan, tapi ada yang keempat ini lumayan 15 tahun jaraknya. Wow, nggak sengaja jadi ya punya adik ya kayaknya ya. Oke, nah orang tua sekarang kondisi bagaimana dok? Masih aktif bekerja atau sudah berhenti atau bagaimana? Oke, jadi kalau ayah sudah pensiun, sebelumnya karyawan swasta, dan ibu PNS, dan di tahun depan itu udah pensiun, seperti itu. Wow, dan masih ada satu adik kecil yang bedanya Yang 15 masih tahun ya? sekolah. Ya, betul, masih Oke, oke. SMA. Oke, tadi dokter cerita tentang tradisi ya di Minang. Itu seperti apa sih dok kalau cewek Minang tuh harapannya dari orang tua tuh kayak apa ya? Ya, mungkin kalau teman-teman yang ada background di Minang mungkin tahu tuh bahwa tradisinya ya seorang perempuan gitu kan itu diandalkan ya, terutama yang apa namanya kakak gitu kan, diandalkan terhadap adik-adiknya. Jadi ketika apalagi punya adik yang kecil gitu kan, saya punya adik yang jaraknya 15 tahun, itu apa namanya jadi harapan gitu ya buat orang tua agar ya saya nanti bisa apa namanya take care adik saya seperti itu.
Oh, jadi emang orang tua bilang seperti itu ya, Dok, ya? Sebenarnya sih nggak maksudnya bilang secara langsung enggak gitu kan, tapi karena saya juga sadar, oh oke gitu, saya anak pertama, saya perlu nih ambil tanggung jawab terhadap adik-adik saya. Begitu pula juga kalau dilihat dari, keluarga-keluarga gitu juga, yang di Minang itu banyak seperti itu. Wow, nah teman-teman yang di Zoom atau di Facebook ada nggak yang punya latar belakang sama kayak Dokter Nin ya? Kalau bukan cewek Minang ada nggak yang jadi anak pertama ya kan? Yang mana kebanyakan orang tua juga punya harapan lebih ya kepada anak yang pertama dibanding anak-anak yang berikutnya. Setuju nggak guys? Nah lanjut dok, tadi tentang keluarga apa namanya ayah ibu ya dan adik-adiknya. Nah sekarang dokter udah nikah ya dok ya? Itu nikahnya tahun berapa, lulus tahun berapa, kemudian nikahnya tahun berapa gitu. Dan boleh dok diceritain dok. Oke, nikahnya 2014, ya ini udah tahun ke-6, dan waktu itu udah mau hampir selesai program, sekolah dokter umumnya ya, jadi saat lagi jadi dokter magang ya, jadi tinggal nunggu surat izin praktek gitu kan, dan, ketika selesai menikah juga saya goal-nya itu adalah kembali ke kota di mana orang tua saya berada gitu kan, Jabodetabek ya, Jakarta dan sekitarnya gitu kan, dan, qadarullah juga ketemu dengan, suami yang perantauan juga gitu. Jadi akhirnya saat di Jakarta gitu kan yang terbayang adalah oh oke berarti akan berpraktek di sini, akan membangun keluarga di sini, punya anak sekolahnya di Jakarta seperti itu. Gitu sih. Oke baik. Jadi dokter lulus tahun selesai dapat dapat gelar dokternya tuh tahun 2000 berapa? 2013 ya, terus Oke. berpraktek 1 tahun yang dokter magang, 2014 itu selesai. Oke. Oke, kemudian apa yang dilakukan dok waktu itu setelah lulus plus baru nikah juga, apa yang dilakukan? Ngelamar kerja kah atau apa waktu Berpraktek. itu? Jadi kalau rata-rata seluruh dokter itu biasanya kalau habis selesai, bahkan waktu belum selesai aja udah ada tuh yang mulai-mulai praktek gitu kan. Nah itu, ya berpraktek di rumah sakit. Waktu itu memang alhamdulillah nggak sulit untuk saya untuk, mendapatkan tempat pekerjaan gitu kan. Dan waktu itu ketika saya udah bekerja di Jakarta, di salah satu rumah sakit ibu anak di Jakarta, saya terus bertahan sampai nggak pernah pindah-pindah ya atau praktek di banyak tempat ya di satu tempat itu aja dan happy dengan pekerjaannya dengan lingkungannya gitu kan sampai akhirnya waktu itu ya hamil anak pertama di rumah sakit itu gitu kan sampai hamil anak kedua pun di rumah sakit itu gitu. Wow, jadi anak rumah sakit semuanya ya, anak hospital Mm-mm. semua ya. Dan memang jadi ketika lulus itu kebanyakan teman-teman seangkatan juga mikirnya praktek di rumah sakit gitu ya dok ya? Betul, kalau nggak praktik di rumah sakit ya lanjut sekolah gitu kan. Tapi karena saya tahu bahwa oh oke, sekolah kedokteran itu nggak murah gitu kan. Saya mau sekolah spesialis tapi saya mau nabung dari tabungan saya sendiri gitu kan. Sehingga yang terbayangkan adalah ketika oke kalau udah selesai ya sekolah gitu kan, udah selesai sekolah adalah bekerja gitu kan. Terus pastinya nabung untuk persiapan nantinya sekolah seperti itu. Oke, welcome Mbak Evi ya, welcome di Zoom, selamat datang. Kita udah mulai ngobrol ini sama Dokter Nindya Putri. Kita lanjut ya Mbak Evi ya. Oke, lanjut dok. Akhirnya bekerja di rumah sakit di Duren 3 betul ya dok ya? Di Jakarta Selatan. Oke. Dan kemudian gimana kehidupan keluarga muda ya, suami ya kan? Boleh cerita background suami dulu dok. Itu seperti apa ya? Background suami jadi adalah seorang, ya bangsawan ya waktu itu waktu menikah itu bangsa karyawan ya. Jadi, beliau bekerja terus nggak dekat waktu itu di Kalimantan gitu ya. Jadi kita waktu 8 bulan nikah tahun-tahun awal itu kita ketemu cuma sekitar 3 kali, jadi 3 bulan sekali gitu. Kita berdua saya dapetin kesempatan untuk berpraktek di Jakarta, beliau dapet kesempatan untuk bekerja di tambang ya, perusahaan yang maco banget, cowok banget gitu kan. Kita dapetin penghasilannya gitu kan, tapi kita nggak dapetin waktu bersamanya. Jadi yang saya sadar waktu itu karena kita nggak pernah ya pacaran, nggak pernah ya proses menikahnya juga cepat gitu ya ta'aruf gitu. Jadi kayaknya abis nikah pun ya jadinya kayak
oh iya ya udah punya suami ya gitu. Maksudnya ya tapi akhirnya di satu titik ya di bulan ke-9 waktu udah banyak yang nanya gitu kan, belum isi juga dan yang lain-lain, itu akhirnya buat saya berpikir ulang gitu ya. Pekerjaan saya nggak salah, pekerjaan beliau nggak salah, tapi apa ini yang memang mau dicari untuk kedepannya gitu. Kalaupun nanti kedepannya punya anak, saya tiba-tiba terpikir ntar anak saya kenal nggak ya sama bapaknya gitu ya, Wah, bapaknya pulangnya 3 bulan sekali gitu kan, terus ya bareng terus sama ibunya, ataupun kalau ibunya sibuk praktek berarti ini anaknya nanti jadi anak mbak gitu ya. Itu pun kalau saya mudah untuk mendapatkan ART. Di saat itu saya sangat amat nggak mudah untuk memiliki ART yang terpercaya, yang saya bisa yakin gitu ya. Itu ya mungkin sisi perfeksionisnya keluar gitu ya, yang namanya ngurus anak yang ditunggu-tunggu gitu kan, itu jadi mikir gitu, apa memang saya bisa gitu kan, apa emang saya bisa ninggalin anak ini selama saya berpraktek 12 jam, 24 jam gitu kan. Ya mulai muncul dilema-dilema deh di situ. oke. Jadi dokter awal nikah sempet jablay gitu dok ya? Iya, walaupun nggak ngerti juga ya maksudnya jabla itu gimana, namanya nggak pernah pacaran gitu kan, ya kayak orang, ya pokoknya kayak pengantin baru terus gitu ya di 1 tahun pertama gitu. Iya, tapi akhirnya mulai bertanya apakah ini kehidupan yang saya cari atau Ya, enggak gitu ya, betul ya ya, dok ya? ya. Oke, oke, oke. Nah, kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kecilnya Dokter Nin nih ketika itu dengan suami apa yang dibicarakan gitu kan? Terus gimana next-nya gimana dok ceritanya? Karena akhirnya, suami itu terfikir untuk, ya memang yang terfikirkan pertama untuk, berkumpul bersama gitu kan, itu suami gitu kan. Gimana kalau, resign aja gitu. Oke memang posisinya sebelumnya enak, nyaman, tapi kita nggak dapetin quality-nya gitu ya. Itu, terfikir gitu. Saya juga sempat terpikir apa saya ikut ke Kalimantan gitu ya, tapi kondisi di sana juga namanya kondisi di lapangan itu nggak akan nyaman untuk saya ataupun nanti untuk anak ke depannya gitu kan. Akhirnya kita banyak berdiskusi gitu dan akhirnya suami memutuskan untuk memulai bisnis ya, resign dari pekerjaannya dan kita bareng-bareng gitu. Saya ingat satu kalimatnya beliau gitu ya, dia bilang kalau ya kalau kita bareng-bareng rezekinya tuh ada aja deh gitu. Jadi ya saya juga percaya begitu gitu kan. Ya udah bismillah akhirnya beliau resign dan akhirnya kita mulai membangun kehidupan di Jakarta gitu kan dan beliau waktu itu inisiatif untuk memulai bisnis ya jadi kurang lebih berarti berapa tahun yang lalu ya 6 5 tahun yang lalu itu inisiatif untuk yuk kita mulai gitu sebagai keluarga kecil masih muda juga kami berdua sama-sama usia di bawah 30 tahun waktu itu memutuskan untuk memulai gitu walaupun memang pasti kondisinya nggak mudah gitu kan mantap katanya ya makan uang tabungan gitu kan tapi ya dimulai gitu ya memang itu satu keputusan yang saat ini nih 5 tahun kemudian itu benar-benar saya syukuri karena kalau enggak mungkin nggak kebayang juga nih saat ini mungkin kita berdua masih sibuk-sibuk anak-anak nggak dapat quality time dengan orang tuanya gitu tapi itu satu hal yang 5 tahun lalu tuh saya syukuri gitu. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman ada nggak ya yang di Facebook dan di Zoom juga mengalami apa ya tantangan, persoalan di awal menikah harus berjauhan dengan pasangan gitu ya dan kemudian akhirnya bertanya-tanya dengan pasangan, dengan suami atau istrinya, apakah ini kehidupan yang kita cari gitu. Dan I don't know kondisi teman-teman dan semoga sampai ya ada pertanyaan itu dalam dialog antara sepasang suami dan istri. Kenapa? Karena kalau enggak tentu wow, berapa waktu yang akan hilang ketika kita tidak segera mengambil satu keputusan. Oke ya, next lanjut. Akhirnya memutuskan mulai bisnis ya, Dok ya? Ya, akhirnya waktu itu memutuskan untuk mulai bisnis, memang background latar belakang keluarga suami itu udah ada bisnis konvensional ya. Jadi, sedikit banyak kita udah mulai paham gitu kan, Mhm. udah mulai melirik gitu sampai akhirnya kita, berkenalan dengan, bisnis network, bisnis jaringan dan itu membuat pikiran saya jadi jauh lebih terbuka gitu. Karena dari dulu tuh saya kepengen banget saya dari dulu itu, bergabung organisasi gitu ya, itu bergabungnya tuh di pengabdian masyarakat. Jadi dari dulu tuh udah biasa berdampak ke masyarakat, pengen banyak membantu orang, pengen ya kadang it's okay untuk nggak dibayar gitu kan, kadang malah sosial banget gitu ya. Dan akhirnya ketika ketemu bisnis konvensional itu awalnya memang agak kaget gitu
Karena keluarga punya bisnis konvensional ya, keluarga suami gitu ya, punya bisnis konvensional, itu agak sedikit kaget. Kenapa? Karena modalnya cukup besar, berarti resiko sebesar dengan modalnya ya, kalau misalnya modalnya 3 miliar ya berarti resikonya 3 miliar gitu kan. Kayak misalnya ada butik gitu ya, terus kita di tahun kedua pernikahan itu juga kita bikin daycare Islami di Bekasi, di Galaksi gitu kan. Ya itu modalnya sebesar dengan resikonya. Jadi kita akhirnya juga tahu ketika dititipkan ini, itu amanah yang nggak mudah gitu kan, tapi kita tahu ya harus kita jaga amanah itu gitu kan. Nah sampai Baik, akhirnya saya dikenalkan dengan bisnis network gitu kan, dimana di situ yang saya lihat modalnya minim tapi resikonya berarti setara dengan modalnya. Jadi kalau modalnya lebih kecil daripada bisnis konvensional, resikonya berarti jauh lebih kecil juga gitu. Tapi satu hal oh, yang saya syukuri dan saya yang tidak pernah berbisnis ini syukuri adalah karena saya bertemu dengan bisnis yang di situ saya diajarin. Ya, jadi karena ya mungkin background saya kedokteran juga, saya suka belajar gitu, dan ternyata bukan cuma belajar ya, juga bisa mengajarkan gitu, dan akhirnya bisa berdampak. Disitulah yang akhirnya saya sadar, oh oke, saat saya belajar terus saya mengajarkan, ya disitulah saya berdampak. Dan mulai tuh 1, 2, 3, 4, 10 itu orang-orang di sekitar terasakan dampaknya gitu kan. Dari mulai merasakan kebaikan dari produknya sampai merasakan kebaikan dari bisnisnya itu sendiri, seperti itu. wow. Jadi ketika dokter memutuskan berbisnis dan suami, dokter itu posisinya apa? Masih bekerja gitu, Dok? Masih bekerja. Jadi melakukannya secara part-time. Jadi kalau suami Dokter, saya dengan amanahnya ya, dengan amanah dari keluarga bisnis konvensionalnya, itu mau nggak mau dijalankan full time gitu ya. Tapi oke. kalau saya waktu itu menjalankan bisnis networknya itu adalah menjalankannya secara part-time. Jadi benar-benar bareng sama praktek dokter gitu. Jadi saya juga ngerasain enjoy banget ya part-time, tapi bisa dapetin ilmunya, bisa sambil belajar, ternyata dapetin penghasilannya juga, seperti itu. Oke, luar biasa, Dok. Nah, boleh nggak, Dok, kita teman-teman ya, ini ada Cak Anwar dari Surabaya ini, Mas David di Facebook, apa kabar teman-teman semua ya? Thank you jempolnya, love-nya. Oke. Dan boleh nggak Dokter Nin sharing sama kita waktu itu apa kriteria dokter memilih bisnis? Karena Oke, kan suami udah punya bisnis ya kan. ya, Nah, boleh nggak? Jadi teman-teman mungkin boleh nyatet ya buat yang lagi di persimpangan, lagi mulai diskusi sama suami, apa kriterianya? Ya kan yang kabarnya atas dasar itu, pilihan itu dokter per hari ini itu punya omset ratusan juta rupiah. Nah, teman-teman pengen tahu ceritanya, boleh ya Dok ya di sharing apa sih kriterianya untuk memilih bisnis? Karena kan bisnis banyak ya modelnya ya. Boleh Dok? betul. Betul banget. Nah, waktu itu saya memang, belum terlalu paham ya, dan akhirnya banyak diskusi sama suami, sama kebetulan saya itu, ngaji, jadi punya guru ngaji juga gitu kan. Jadi, banyak dapat insight gitu dari orang-orang sekitar saya yang saya percayai gitu ya. Jadi, saya ketemu dengan, 5 kunci bisnis anti gagal. Jadi ketika kita mau berbisnis, kita lihat dulu nih si 5 ini ada apa enggak. Awalnya saya tadi cuma pikir, oh mungkin cuma modal aja gitu ya, kalau modalnya kecil, modalnya Ya, minim berarti resikonya juga minim. Tapi ya bukan berarti, kalau banyak juga orang bilang kalau modalnya kecil bukannya nanti kesempatan menghasilkannya juga kecil gitu kan. Nah di situ saya, oh iya ya, tapi sambil diskusi, baca buku juga gitu kan, buku-buku bisnis ya, kalau dulu nyentuhnya buku-buku kedokteran doang, sekarang mulai baca-baca buku bisnis gitu kan. Dan akhirnya saya ketemu tuh 5 kunci poin, 5 key poin untuk kita kalau gabung sama bisnis, kita tuh nggak pindah-pindah gitu. Maksudnya kita tuh menjalankannya juga dengan profesional. Kan ada orang yang mungkin tahun pertama jalanin bisnisnya A, terus tahun kedua jalan bisnis B, tahun ketiga jalan bisnis C, tahun keempat D gitu, sampai dikenal mungkin istilahnya dengan palu gada, apa lu mau gua ada gitu. Nah saya nggak mau gitu dipikirkan seperti itu gitu, sehingga saya baca-baca, saya cari tahu, dan ketemulah 5 kunci ini. Nah, jadi kunci yang pertama itu adalah kita bicara tentang tren ya, jadi tren dan oke. timing. Jadi kalau misalnya Tren teman-teman ya. itu mau berbisnis, itu mesti lihat tuh bisnis yang lagi tren, tapi bukan cuma tren saat ini, tapi tren saat ini, tapi juga meningkat di masa depan Nah, boleh gitu. contoh nggak Dok?
Jadi Contoh ya boleh nggak, Dok? misalnya kalau bisnis-bisnis yang cuma musiman ya, misalnya ya kita tahu kalau jual baju misalnya gitu ya, jual baju ramenya di kapan sih? Di lebaran gitu kan, atau kalau baju anak sekolah ya berarti ramenya di saat musim lagi masuk sekolah, jualan tas sekolah anak-anak gitu ya, ramenya di saat musim-musiman aja. Atau kalau bercandaannya ya bisnis cincin batu akik gitu ya, itu trennya tuh naik tapi habis itu hilang turun lagi gitu. Dan Oke. saya waktu itu belajar dari mentor bisnis saya, kalau mau tahu tentang tren apa yang meningkat dari dulu sampai sekarang, itu kita bahkan bisa searching di Google Trend. Ya, jadi teman-teman yang kita Oh, pasti punya search engine Google kan. Nah, teman-teman tahu nggak ada search engine namanya Google Trend. Jadi di mana kalau teman-teman mau cari kata-kata tentang misalnya tentang properti atau tentang apa itu teman-teman tinggal ketik aja dan bisa kelihatan tuh, kita bisa lihat trennya naik kah, turun kah, atau flat kah gitu ya, nggak naik nggak turun ya, pokoknya stabil-stabil aja, nggak terlalu bergerak meningkat gitu kan. Nah, tapi sampai akhirnya saya lihat gitu bahwa tren yang meningkat gitu kan di masa sekarang ini dan akan terus meningkat di masa sampai ke masa depan itu adalah tren anti aging ya. Jadi oh, itu saya dulu juga nggak pernah kebayang bergabung dengan bisnis anti aging di usia yang belum sampai 30 tahun. Tapi saya lihat gitu bahwa suatu saat nanti saya akan menjadi tua. Kita semua manusia akan menjadi tua. Dan anti aging bukan cuma ngomongin kecantikan gitu ya, bukan gitu kan. Dan saya juga bukan tipe yang berdandan-dandan kayak gimana gitu kan, tapi anti aging juga bicara tentang kesehatan ya dari dalam tubuh, bagaimana kita mencegah. Ya, saya sekalipun saya adalah dokter gitu kan, saya tahu tentang kuratif, rehabilitatif, saya tahu tentang yang namanya memberikan obat atau membuat orang dari sakit itu jadi lebih sehat, lebih sembuh gitu kan, lebih habis sembuh gitu kan, ibaratnya jadi lebih paripurna lagi. Tapi akhirnya saya lihat bahwa oh, pangsa pasar promotif atau preventif itu jauh lebih besar dan banyak orang yang tidak ingin sakit gitu ya. Kalau bisa kita mah sehat terus, apalagi kondisi pandemi gini kita pasti pengennya mah aduh jangan sampai sakit deh, sehat terus gitu, tercegah terus oke. dari yang namanya penyakit. Jadi itu tuh kunci yang Ya, pertama itu tren tren dan gitu. timing ya, Dok, ya? Dan timing, waktu itu tepat banget. Waktu ketika kita memulai lebih dulu ya, ya misalnya kayak cerita gini deh, ketika kita mau panen pohon mangga hari ini gitu kan, kita dulu tuh harusnya ngapain berarti? Kalau sekarang ini lagi musim mangga, kita pengen panen mangga nih saat ini, berarti dari dulu harusnya udah mulai nanam mangga, gitu kan. So, kalau kita tahu nanti di masa depan, tren anti-aging itu meningkat, sebelum nanti lebih banyak lagi usia harapan hidup makin tinggi lagi dan orang mencari anti-aging, ya di saat sekarang inilah kita mulai, gitu. Di saat inilah kita Catet. belajar, cari tahu lebih dalam supaya nanti ketika itu makin boom, kita lah pionir-pionirnya, seperti itu. Siap. Oke, oke. Next, Dok, apalagi, Dok? Wah, harus kelima-limanya Kak, kita bocorin Iya, di sini gitu kan. Kalau siap sedia mendengarkan lima-limanya, oke. Saya lanjut yang siap. kedua. Yang kedua itu adalah produk yang berinovasi dan monopoli. Ya, jadi kalau dilihat gitu kan yang namanya satu produk atau satu teknologi gitu kan, itu paling bagus kalau kita doang yang jualan. Ya kan karena misalnya nih kalau kita bikin produksi baju misalnya gitu. Mhm. Produksi baju terus kita bikinlah model baju yang A gitu kan. Ya kalau nggak kita patenin orang sebelah bikin yang A dan harganya lebih murah karena dapetin bahannya dapatnya lebih murah, ya orang bisa pindah. Kayak di Tanah Abang itu orang 10.000 rupiah aja tuh pindah gitu kan demi demi dia tahu oh oke ada sebelah yang lebih murah kenapa harus sama saya kan gitu. Nah Iya, iya, akhirnya saya iya, iya. sadar bahwa monopoli itu penting gitu. Kalau bisa cuma kita yang punya, kita yang patenin gitu kan. Dan ya orang mendaftarkannya sama kita ya belanjanya cuma bisa sama kita gitu. Jadi selagi kita Oh, bisa jualan botol minum, jadi kebayang ya kayak lagi di padang pasir, kita satu-satunya yang jualan air minum gitu kan, di padang pasir pula kita doang satu-satunya yang jualin gitu kan, ya pasti orang akan cari ke kita gitu. Jadi ketika bisa oh, mendapatkan monopoli, dapetin paten, ya yang saya lihat dari teknologi yang dipasarkan itu udah dipatenkan. Jadi nggak akan ada perusahaan-perusahaan luar yang akan tiba-tiba ngecaplok, bikin mirip gitu ya. wow. Analoginya saya ingat banget waktu itu ya apa namanya Tuhan Allah menciptakan manusia, tapi selebihnya tuh biasanya ditiru sama diceplak di made in China kan gitu. Jadi kalau kita bisa punya sesuatu yang nggak made in China tuh keren banget gitu.
Wow, jadi produk dan teknologi Dok ya, Ya, kriterianya yang kedua ya, ya. Dan ya. apakah itu dimonopoli atau enggak? Wow, catet. Boleh boleh sekalian dibandingkan nggak Dok sama bisnisnya suami ya, bisnis keluarganya, Mhm. seperti apa misalnya? Ya, misalnya kayak, kita gitu ya punya daycare misalnya gitu, tempat penitipan anak. Kita tuh udah apa ya, udah panas gitu kalau sebelah kita mau ada daycare baru Wah, misalnya gitu kan. Ya kita udah kayak, wah ntar pindah lagi, ini apa? Kita harus pikirin tuh inovasinya, kita harus pikirin apa yang bikin kita dipilih sama orang-orang di luar sana gitu kan. Dan yang pasti namanya daycare nggak ada lah ya, orang Jakarta yang mau nitipin anak ke Bekasi gitu kan, pasti ada problem cakupan iya iya wilayah iya gitu iya. kan, jarak gitu. Tapi karena ini produknya internasional, terus dipatenkan gitu ya, ya kayak sekarang kita bisa jualan ke Vietnam, kita bisa punya cabang di Swiss gitu kan, kita punya customer di Sydney, customer di London gitu. Ya itu karena dia Wow. bisa diterima globally gitu ya, diterima secara global, terus juga pemasarannya juga sangat mudah gitu kan. Dan ya bersyukurnya itu sih inovasinya dipikirin gitu kan, bukan kita yang mikirin gitu kan. Kalau yang bisnis konvensional kita itu harus kita pikirin dan biasanya di saat kita lagi membetulkan sistemnya atau produknya gitu kan, itu biasanya omsetnya ikutan turun tuh. Karena Iya kita lagi iya iya. fokus untuk membangun SDM-nya seperti itu. Siap siap. Jadi itu penting banget Dok ya, perusahaan yang sudah ada patennya, teknologinya, dan kita Mhm. monopoli ya. Oke, yang ketiga apa Dok? Nah, Ciri yang ketiga ini nih penting banget nih kalau buat saya. Yang ketiga itu adalah partnership-nya. Dengan siapa kita berpartner. Jadi mmm, pasti dong kalau misalnya dulu bisnis konvensional itu kita nggak partner sama siapa-siapa, kita berpartner sama diri kita sendiri. Atau kalau butik berarti berpartnernya sama supplier. distributor agen besarnya gitu ya. Dan ketika misalnya harganya naik di agennya gitu kan, wah berarti keuntungan kita tambah sedikit gitu. Atau ya kita harus naikin harga juga ngikutin dengan harganya dia. Dan ya yang saya salut itu ketika saya sekarang ini berpartner dengan perusahaan ini, itu yang saya rasain perusahaan itu udah pengalaman. Jadi pandemi gini gitu ya, ibaratnya karena dia udah pasang surut ekonominya udah berpuluh-puluh tahun, dia udah jalanin 30 tahun, itu pandemi ini struggle, maksudnya kalau di bisnis lain itu struggling, kalau kita nggak ngerasain, malah kita ngerasa omsetnya tambah naik gitu, malah Wow, bisa alhamdulillah ya Dok ya? gitu. Malah seperti itu gitu ya, karena kita berpartner dengan perusahaan yang tepat, dia udah melalui fase ekonomi tidak mudah tuh udah berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi kalau kita baru berpartner ya simpelnya gini deh, kalau kita berpartner sama perusahaan yang baru setahun 2 tahun, dia belum teruji gitu kan Iya, sama ekonomi yang tiba-tiba ada pandemi begini, kita nggak ada yang pernah tahu gitu kan ada pandemi gitu kan, ya kalau dia aja nggak kuat, dia nggak ada support support dana dan segala macam, dan mungkin kalau tadi kita bicara produk berarti nggak ada risetnya gitu ya, produknya produk bikin sendiri gitu kan, ya harus dia pikirin dong berarti inovasinya gitu kan. Tapi karena ini udah punya partner research, udah ada pabriknya sendiri gitu ya, udah ada di 50-an negara cabangnya, itu yang bikin saya bener-bener nyaman banget ketika kita berpartner sama perusahaan yang kuat gitu kan, kita akan kebawa kuatnya gitu. Kalau kita siap. berpartner sama perusahaan yang ya ibaratnya ya sama kita atau di bawah kita, ya berarti mau nggak mau kita yang harus kuat gitu. Nah ini karena Siap. berpartner dengan yang jauh lebih kuat, ya mau nggak mau kita akan kebawa dan kita akan ngikutin habit bagusnya, kemampuan dia untuk beradaptasi sama situasi gitu ya. Pandemi ini tuh buat saya belajar banyak dari perusahaan tempat saya berpartner. Wow, dia terus berinovasi. Saya sampai ngobrol sama orang-orang belakang layarnya bahwa wah omsetnya ningkat banget loh dok. Kita biar di rumah aja tapi aduh delivery itu capek banget dia bilang gitu, sampai lembur, sampai luar biasa hektik gitu, dan itu bikin saya wah amazing ya, malah pandemi ini membuat bisnis ini makin makin mereka makin barangnya makin dibutuhkan, dan ternyata peluang ini tuh ya kita tahu pandemi ini banyak orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan gitu kan, dan bisnis ini tuh nggak harus kita backgroundnya yang tinggi-tinggi banget S2, S3 gitu kan. Ya orang nggak sekolah baru lulusan SMA, SMP aja itu bisa gitu. Dan akhirnya itu Wow. kita bisa lebih berdampak sama banyak orang. Jadi beruntung sekali Dok ya kalau bisa kerjasama dengan perusahaan yang sangat-sangat berpengalaman ya. Dan adaptif, Yes berpengalaman yes. dan adaptif
banget. Oke, yang keempat apa Dok ciri-cirinya Dok? Oke, yang keempat, ciri yang keempat gitu ya, tadi kalau tadi kita udah lihat tren, udah lihat produk teknologi inovatif, terus kita udah lihat perusahaannya, tempat kita berpartner itu kuat gitu kan. Yang keempat itu ya pasti ujung-ujungnya duitnya dong, maksudnya Hmm. segimana baiknya sih kita dibayarkan gitu kan. Kalau misalnya kita itu ya sebut saja kok bisnis konvensional, itu biasanya bukan kita yang punya bisnis, tapi kita dimiliki oleh bisnis. Hari Oke. kita 24 jam itu, ya mungkin kalau orang kantoran kerja 9 to 5 gitu kan, dia bisa kerja dari jam 9 sampai jam 5. Pulang jam 5 dia nggak mikirin kerjaan gitu kan. Tapi kalau pebisnis ya, misalnya dia dia pulang aja jam 5 tokonya tutup, itu sampai malam pun dia masih mikirin bisnis ya. Yang saya lihat itu akhirnya seperti itu gitu. Bisa Iya, malam iya. sebelum tidur juga yang atau pas mau tidur juga yang dingigoinnya saat tidur tuh bisa bisnis konvensionalnya gitu. Dan itu yang bikin saya kayak wah gitu ya agak sedih sih gitu kalau ngelihat orang terdekat sendiri punya bisnis konvensional gitu. Tapi akhirnya yang saya lihat ketika kita berpartner sama perusahaan yang apa namanya pembayaran ya atau gajinya itu dibayarkan dengan sangat baik, itu saya ngelihat bahwa bisnis ini tuh simple banget bisa membayar kita sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi maksudnya tuh gimana? Jadi Oh, misalnya kalau kita itu sebagai seorang yang menggunakan, memakai produk, ya kita bisa balik modal dari produk yang kita pakai. Ya itu yang wow. pertama tuh. Kalau kita Simple pakai ya? aja, ya kalau simpel banget. Jadi yang pertama tuh kita cuma sebagai seorang yang happy using, happy sharing. Kita pakai, kita gunain, kita bisa balik modal. Produk yang kita pakai akhirnya nanti ke depan bisa gratis. Kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kita bisa lebih serius lagi, ibaratnya tuh jadi kayak punya toko di dunia mayanya, jadi agennya. Ya, jadi teman-teman bisa punya banyak reseller, punya banyak customer gitu ya, bisa mulai membangun yang namanya seperti seorang brand rep gitu ya, brand representatif. Itu asik di situ bisa dapat belasan juta, bisa dapat puluhan juta gitu kan. Dan dua hal ini tuh nggak diharuskan kita kayak apa namanya stok gitu kan. Stok tuh udah ada di gudangnya perusahaan kita. Jadi kita nggak perlu mikirin punya tempat, punya gudang sendiri itu nggak perlu sama sekali, itu yang bikin saya nyaman banget. Jadi saya cuma pakai yang saya cuma punya yang saya pakai gitu. Selebihnya satu dua ya Oh. untuk pemakaian pribadi kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kesempatan untuk punya banyak agen atau banyak cabang. Jadi kalau kayak teman-teman mungkin kenal Hmm. Alfamart, Indomart gitu kan, ya kalau kita punya Alfamart, Indomart satu, pengen buka cabang yang kedua ya kita harus bayar royalti lagi gitu. Tapi Iya, ternyata di iya, bisnis iya. ini ketika kita punya satu Alfamart, Indomart, terus kita mau buka cabang lagi, cabangnya itu jadi royaltinya kita, jadi anak perusahaannya kita. Nah itu yang bikin saya kayak wow amazing banget dan sampai sekarang udah ciptain banyak cabang dan itu buat saya kayak wah ini istilahnya tuh saya menemukan yang namanya leverage atau daya ungkit. Jadi kalau dulu misalnya ya kalau sebagai seorang Apa tuh dokter Dok? Apa tuh Dok? ya sebagai seorang dokter untuk gaji 20 juta ya dokter umum misalnya gitu ya 20 juta itu praktek di 3 tempat ya kan 24 jam di tempat A 24 jam tempat B gitu kan ya tapi saya cewek saya mikir dong nggak mungkin ninggalin anak-anak gitu kan tapi di sini saya ngerasa duit 20 juta itu bisa didapetin dengan cukup punya 4 cabang punya empat Oh, empat cabang bisnis gitu dan karena cabang dapat bisnisnya royalti itu ya? ya dapat royalti dari 4 cabang bisnis yang diciptakan. Itu bikin saya kayak, wah lebih enak ya gitu. Kalau misalnya satu cabangnya kolaps ya tinggal bikin satu cabang lagi. Ya kan masih Hmm. ada 3 cabang yang lain. So paling penghasilannya cuma berkurang 3-5 jutaan doang gitu. Jadi gak akan berefek sebagaimana kalau saya bener-bener lagi kurang sehat. Ya kan misalnya saya sakit kurang sehat. Ya otomatis saya nggak praktek. Ya nggak praktek Iya, berarti zero iya. income gitu. Tapi di sini karena bisa ngerjain di rumah, bisa ngerjain bareng sambil anak-anak, sambil liburan, ya dan royalti bisnisnya ini sih yang menarik banget buat saya gitu. Wow, ini kayaknya udah sesuai dengan tren, produk teknologinya oke di monopoli, berpengalaman perusahaannya, marketing plan-nya dapat royalti. Nah, ini kira-kira teman-teman bisa nggak melakukan atau ada nggak perusahaan kayak gini, Dok? Apakah ada Nah, sistemnya atau apa gitu ya? iya. Nah, makanya alasan yang kelima nih yang jadinya penting. Kan tadi saya baru sebutin 4 nih. Ada Mhm. satu alasan yang terakhir nih yang buat saya bener-bener mata saya tuh terbuka banget.
ya. Apa itu? Jadi keberadaan support sistemnya, keberadaan sekolahnya gitu, sekolah bisnisnya. Jadi Oh, background rasanya kan kalau dengerin 1, 2, 3, 4 itu mungkin yang bisa jalanin S1 ke atas kali ya. Kita mikirnya gitu ya, kan. Mungkin yang bisa dapetin produk bagus, yang bisa ngelihat pembayaran compensation plan-nya itu bagus. Ya itu mungkin orang-orang yang udah sekolah bisnis, udah S2, MBA kali gitu kan. Nah, hmm, tapi ternyata yang poin nomor 5 ini yang buat saya benar-benar terbuka, apa itu support sistemnya ya, sekolah bisnisnya yang memungkinkan kita dengan background apapun tuh bisa. Ya saya dengan tim dan punya ibaratnya partner-partner bisnis lain di luar sana itu ada yang backgroundnya ibu rumah tangga, ada yang backgroundnya tamatan SD, hmm, tamatan SMP, bahkan tukang ojek, itu ya, background apapun ya, ya S1, S2 gitu ya, terus profesional, dokter spesialis itu juga ada gitu. Jadi yang saya lihat background apapun itu bisa karena ada support sistemnya, ada sekolah bisnisnya. Siapapun yang ikut belajar dari nol, mempersiapkan diri untuk ya ibarat bayi gitu ya, baru lahir kan belajar ngerangka, belajar jalan, baru akhirnya bisa lari. Gak ada tiba-tiba yang bayi langsung ucuk-ucuk lari lah. Saya jadi dokter aja butuh 7 tahun ya gitu, dari iya, iya, 2007 iya. 2014 baru bisa punya surat izin praktek sendiri gitu kan. Nah, yang saya lihat akhirnya kalau misalnya setiap orang menjalankan sekolahnya dengan baik dan benar dan akhirnya menjadi ahli, itu semuanya bisa. Bahkan ya angka 20-30-an juta tuh bisa jadi baru setahun 2 tahun 3 tahun tuh udah bisa gitu dirasakan gitu ya, dari saya sendiri ngerasain begitu gitu. Dan akhirnya kalau pengen punya yang nanti sampai ratusan juta per bulan ya itu tinggal ikutin aja sekolahnya. Yang saya senang itu di sini saya punya role model, saya punya mentor. Ya jadi kalau Oke, di luar sana untuk dapetin coach, kita mesti bayar per jam atau bayar per sesi gitu kan. Tapi di sini tuh kita punya pendampingan, punya coach itu seumur hidup. Ya sebagaimana wow, saya pun dengan suami itu kita mendampingi tim-tim kita ya, partner-partner bisnis kita. Saya punya partner bisnis yang luar biasa, banyak banget dokter, banyak banget ibu-ibu rumah tangga, politikus, terus perawat. Itu mhm, background macam-macam tuh itu bisa banget kita bantu, kita coach, dan itu pendampingannya seumur hidup. Itu yang bikin saya kayak wow, saya punya tombol ya, coach button gitu ya, kalau misalnya saya udah puyeng. Kan kalau konvensional kita nggak punya ya coach button, kita iya, berdiri di iya. atas kaki kita sendiri. Tapi kalau di sini tuh saya ngerasa banget kalau saya lagi nggak mudah gitu ya, bisnis lagi kayak, "Wih gimana ya?" Gitu, itu saya tinggal pencet aja tombol coach button dan saya langsung dapat solusi, gitu. Oh, wow, keren ya. Jadi teman-teman nyatet nggak tuh 5 ciri-ciri yang penting buat kita memilih bisnis, ya kan? Dan ini menarik nih Dok, pertanyaannya sesuai judul nih Dok. Oke, 5 ciri itu udah kita pilih, tapi bisa nggak sih dilakukan di rumah doang, nggak kemana-mana? Karena kan kita apa ya, ya situasi pandemi, PSBB, resiko kontak dengan orang, apa iya kita bahkan ibu rumah tangga ya harus handle anaknya buat daring ya kan, macem-macem lah gitu ya. Apa untuk bisa menghasilkan dari rumah ini dok. Boleh nggak cerita pengalaman dokter waktu pandemi ya bulan Mei, Juni ya ini gimana dok? Jadi, luar biasa banget ya bulan, pandemi yang, Maret mungkin masih bisa keluar-keluar gitu kan, April juga ya udah berkurang keluar-keluarnya. Mei ini ya bulan Ramadan gitu ya, itu saya bener-bener di rumah, bener-bener bersama anak-anak gitu kan, ya ngurusin anak pastinya namanya masak, semua urusan rumah tangga, saya nggak punya ART ya teman-teman ya. Jadi bener-bener semua urusan di rumah itu dikerjain sambil juga bangun bisnis. Nah tapi akhirnya Wow. bulan Mei itulah saya ngerasain, kalau dibilang semuanya tuh dapet. Jadi anak 100%, suami 100% gitu ya, keluarga yang namanya kita nggak bisa ngunjungin, kita semua bisa pakai teknologi sekarang gitu kan, dan ternyata akhirnya bisnis bisa jadi 100% juga. Kenapa? Karena, ada teknologi, ya bener-bener teknologi ini bikin kita jadi, karena mungkin udah mengenal media sosial dari 2018, 2017 gitu kan, itu akhirnya saya bersyukur banget kayak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini memungkinkan saya untuk jadi tidak
ya jadi jarang keluar ya, ataupun kalau keluar itu bener-bener untuk kebutuhan yang penting-penting aja ya, cuma 30 menit gitu. Terus Hmm. balik lagi gitu kan. Habis itu kita udah ngerasain ya, bahkan kita dekor-dekor rumah dan segala macam gitu. Jadi ngerasain maksimal banget gitu berada di rumah gitu kan, bikin spot sendiri untuk bekerja, ruangan kerja khusus gitu kan. Nah, akhirnya yang saya rasain yang luar biasa itu adalah teknologinya ini, dan support sistemnya itu semuanya digital. Jadi yang poin nomor 5 Wow. memungkinkan kita di rumah, bahkan kalau teman-teman sering ngelakuin yang namanya webinar ya, seminar online ya, itu kita udah lakukan dari 2018 2017. Jadi sehingga pandemi ini kita tuh udah sangat adaptif, udah agile banget, udah oh ya udah semua dipindahin aja ke online gitu kan. Jadi kayak sekarang ini kita bisa ngobrol sama partner bisnis kita di Swiss itu ya lewat online, lewat Zoom meeting kayak gini, beda jam aja ya. Jadi kadang ya namanya membangun bisnis di luar negeri ya kita bisa beda jam gitu kan, ya tinggal menyesuaikan jamnya gitu. Tapi akhirnya bisnis ini sangat bisa dijalankan di kita bisa sangat punya banyak cabang di seluruh dunia, dan Wow. semua bisa tinggal menggunakan teknologi. Akhirnya teknologi ini yang apalagi kalau teman-teman udah punya handphone ya, pertanyaannya adalah handphonenya udah dipakai dengan maksimal atau belum ya, kuotanya itu udah bisa ngebayar sendiri atau masih ya udah ngambil duit untuk bayar kuota ya, mungkin Iya. dipakai untuk nonton drama Korea atau dipakai nonton Netflix gitu kan. Ya kebayang nggak bahwa di rumah aja dengan support system kita, terus teman-teman dengan menggunakan smartphone, udah jarang ya handphone yang nggak pakai smartphone gitu ya, saya aja pasti udah pakai smartphone gitu kan, itu kita jadi bisa gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang benar-benar bisa ya, Dok, ya? Dan Sangat bisa. teman-teman dokter juga berhasil ya seperti ini ya? Ya, betul, betul Oke. banget. Oke, nah teman-teman ini kan karena waktunya ini terbatas ya, boleh nggak, apa mungkin ada pertanyaan ya yang di Zoom atau apa di Silakan, silakan. ya silahkan yang di apa, di Facebook ini mau ngobrol silahkan silakan ya. Ini Facebook rame banget nih dari Dokter Indra nih, luar biasa ya. Dan ada yang punya pengalaman, sudah punya bisnis, tapi mungkin ada kendala ketika di, saat pandemi ini, boleh nggak sharing, bagaimana perjuangannya, strugglingnya ya, siapa tahu kita bisa tukar pikiran, ngobrol bareng dengan Dokter Nindya pada malam hari ini. Silakan teman-teman. Wow, ini ada teman-teman dari Kalimantan ya, ada Mbak Nani, Tarakan, Mbak Haspia di Kaltara, wow ya. Silakan. Oke, kalau nggak ada Dok, ini kan waktu terbatas ya, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, emang dokter bisnis apa gitu kan. Nah, apa namanya, boleh nggak digambarin aktivitasnya, dulu ya kan, dari pagi sampai sore tuh, sampai malam lagi ngapain sih? Kira-kira gitu deh. Dari pagi sampai malam. Oke, Ya. jadi yang banyak dilakukan itu kalau aktivitas bisnis ya, kalau aktivitas pagi ya pasti udah biasa gitu ya, pagi masak, bangun, sholat, masak, gitu-gitu kan. Itu aktivitas ibu rumah tangga tetap dikerjain gitu ya. Nah, tapi aktivitas bisnis itu yang saya rasain itu yang penting kita punya porsi-porsi waktu yang memang kita 100% terhadap bisnis. Jadi misalnya kayak pagi kita punya kuliah pagi gitu kan, itu setengah 8 sampai jam 8 ya kan, saya tambahin lagi nanti setengah jam untuk ngobrol dengan para partner-partner bisnis saya. Nanti siangnya ada meeting-meeting paling lama sejam-sejam gitu ya, kalau bisa cuma setengah jam doang ya, di jam siang, di jam sore, ya kan, malam kayak gini tuh lebih banyak kayak ngedukasi atau ya ibaratnya colek-colek partner bisnis untuk ngobrol lewat Japri, lewat WA gitu kan. Nah, selebihnya kita punya hari-hari khusus sih yang isinya itu kita benar-benar belajar. Kayak misalnya Senin, Rabu, Jumat. Itu nggak lama, 30 sampai 40 menit. Ya itu kita ngapain di situ? Belajar, update bisnis gitu kan. Ya seperti itu sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Makanya sangat bisa bersamaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Jadi kalau misalnya Wow. lakukannya secara part time itu bisa banget gitu, dan saya udah lakukan itu gitu. Oh, wow, enak banget ya, Dok, ya. Nah, teman-teman pengen nggak sih kayak Dokter Nin ya dan teman-teman yang lain yang udah duluan punya bisnis online ya, seperti itu. Dan terakhir Dok, sebelum kita tutup, apakah ini waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Ya buat teman-teman yang masih bekerja atau baru diberhentikan dari pekerjaan gitu kan.
apakah ini right time dan apa alasannya wanita itu menurut dokter harus punya bisnis ya? Apalagi zaman sekarang. Nah, ini boleh nggak Dok terakhir, sebelum kita dadah-dadah ya, bubaran silakan Dok. Iya, oke, pasti setiap kita ya, apalagi kalau ya perempuan, saya juga lihat sini banyak, nggak banyak, bukan cuma perempuan ya, laki-laki gitu kan, pasti kita tuh punya gitu cita-cita atau punya keinginan-keinginan yang belum tercapai hari ini ya, yang misalnya apalagi mungkin dengan kondisi pandemi gitu ya, banyak yang makin tidak mudah, kita keluar ketemu orang aja makin ya nggak berani gitu kan, ya akhirnya bisa jadi banyak menutup keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi kita gitu lewat kerjaan-kerjaan yang sekarang mungkin udah banyak impian-impiannya yang tidak ya ditutup gitu ya. Nah, akhirnya saya sih merasakan bahwa ketika saya ketemu sama bisnis ini, saya malah diminta lagi untuk membesarkan mimpi saya, membesarkan lagi impian-impian yang rasanya dulu nggak kebayang gitu ya, untuk diciptakan, tapi itu satu persatu tuh mulai tercipta gitu. Yang awalnya tadi tinggal masih sama orang tua gitu ya, akhirnya sekarang bisa tinggal mandiri, yang dulu belum punya kendaraan, akhirnya bisa punya kendaraan, ya satu persatu gitu. Ya pasti nggak bisa langsung semua ya teman-teman ya, pasti berprogres dan itu balik kepada impian masing-masing teman-teman. Nah makanya akhirnya yang saya lihat ketika saya ketemu bisnis ini adalah saya jadi bisa berani untuk bermimpi lagi. Ya termasuk untuk sekolah sambil berbisnis itu jadi lebih mungkin buat saya. Kenapa? Karena saat kita punya sistem, kita bisa punya sistem sambil sistem itu nanti berjalan, satu saat sistem itu bisa kita tinggalin dan akhirnya dia jalan otomatisasi. Ya, Wow. jadi itu yang membuat bisnis konvensional tuh nggak mudah. Karena nggak mudah untuk membuat sistem di bisnis konvensional dan akhirnya bisa otomatisasi jalan sendiri. Ya biasanya akhirnya tuh udah 15 tahun pun ya bisnis keluarga gitu kan, udah 15 tahun pun masih harus diliatin, dijagain, dibuka tutupin pintunya seperti itu. Nah, sementara di bisnis ini saya lihat ini mulai otomatisasi ya. Di tahun kelima, tahun keenam ini mulai kayak oke, jalan sendiri gitu kan. Itu Wow. lihat akhirnya bisnis bisnis dari mentor-mentor bisnis saya itu udah terjadi yang namanya autopilot, otomatisasi. Dan ketika mereka udah jalankan 20 tahun, 25 tahun, itu mereka bisa cuti sementara income-nya tetap masuk karena sudah membangun jaringan di banyak negara, banyak kota gitu. Nah, makanya yang saya Wow. katakan adalah ketika kita memulai saat ini ya, meski mungkin tidak mudah, tapi kita tahu di satu saat akhir dari ujung dari bisnis kita, itu kita bisa pensiun, tapi dengan penghasilan yang tetap masih ada, bahkan cenderung meningkat gitu kan, dan kita bisa benar-benar tinggal melakukannya dengan have fun, ya kita hanya ingin bekerja karena kita memang masih ingin bekerja gitu ya, bukan karena harus bekerja gitu kan. Kebanyakan saat ini orang bekerja karena harus bekerja, karena cicilan A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi yang saya lihat dari mentor-mentor bisnis saya adalah mereka bekerja karena mereka ingin bekerja, karena mereka ingin berdampak, ingin bantu banyak orang. Dan penghasilannya terus masuk sebesar yang kita aja mungkin nggak bisa bayangkan gitu. So, karena saya udah lihat ujung dari yang saya bekerja, yang saya kerjakan adalah seperti itu, ya sementara kalau di kerjaan lain ujungnya adalah pensiun dan PHK gitu ya, saya memilih untuk memulainya lebih dulu, memulainya lebih baik dan melakukannya dengan profesional. Seperti itu. Yes, oke. Nah, ada nggak contoh Dok, mentor atau inspirasi bagi Dokter Nin ya, yang itu kemudian menjadi alasan terkuat dokter menjalankan bisnis? Apa bagian atau peran kontribusi yang dokter pengen berikan dalam keluarga dokter nih? Pengen jadi apanya bagi keluarga gitu? Oke, ya sebenarnya cita-cita saya itu dulu tuh saya nggak pernah bayang ya, oke saya mau kejar apa ya, mau apa ya, dulu tuh cuma mikirnya ya udah pakai produknya gratis aja udah happy gitu. Tapi karena seiring dengan hari demi hari saya mengizinkan diri saya untuk diperbaiki pola pikirnya, dimantepin lagi mindsetnya gitu ya. Saya punya 2 orang yang jadi role model saya saat ini gitu ya. Saya juga pengen jadi saya ngelihat role model saya yang pertama ini adalah
mbak ngaji saya ya, jadi beliau kakak kelas saya tapi juga saya juga ngaji dengan beliau gitu ya. Namanya Mbak Yuni Fatonah ya, beliau istri dari Pak Nasrullah ya, motivator ya, seorang penulis buku bestseller. Dan yang saya lihat dari beliau adalah beliau mau menjadi Khadijah ya, Khadijah kita tahu kalau di Islam gitu ya, Khadijah itu istrinya Rasulullah gitu ya, punya bisnisnya besar gitu kan, dan ketika bergabung dalam dakwah itu bisa kasih apa namanya ya hartanya bener-bener untuk jalan agama gitu. Dan saya ngelihat waktu itu wow luar biasa Mbak Yuni ini pengen jadi Khadijah suaminya, dan saya mikir kalau saya bisa jadi Khadijah suami saya ya di bisnis ini Mbak Yuni saja bisa, ya saya tinggal belajar dong dari beliau seperti itu. Jadi akhirnya saya lihat Wow. wow luar biasa, Mbak Yuni ini udah punya cabang ratusan banyak di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri ya kan, ya saya tinggal belajar aja dari beliau gitu. Beliau hebatnya punya 6 orang putri juga, jadinya anaknya Wow. terus dengan baik dan bisnisnya juga jalan dengan sangat baik. So, Subhanallah. ya saya berdekatan terus dengan beliau untuk mendapatkan mindset yang benar, pola pikir yang benar, dan jarang nggak sih kita ketemu seorang ibu yang punya 6 orang anak terus bisnisnya jalannya bagus juga gitu, keluarganya Wow. rapi gitu ya, terus apa namanya bisnisnya juga oke. Nah makanya saya berdekatan dengan beliau, belajar banyak, jadi nggak cuma belajar dunianya, akhiratnya juga. Itu mentor saya yang pertama. Nah mentor yang saya suka, role model saya yang kedua itu adalah Ibu Lani Setiarto. Jadi Wow. kalau teman mengenal beliau ya, jadi beliau ini pionir bisnis anti aging di Indonesia gitu kan, dan beliau udah jalankan bisnis ini 15 tahun, kulitnya bagus banget ya, terus apa namanya pembawaan dirinya itu juga luar biasa dan punya visi yang besar untuk apa namanya empowering Indonesia ya. Jadi kalau kemarin waktu tanggal 19 kemarin itu kita banyak denger empowering Indonesia dari Dian Sastro, dan saya lihat kayak Dian Sastronya bisnis saya ini adalah Bulani Setiarto. Jadi tampil Wow. physically-nya bagus, terus juga pola pikirnya juga bagus, dan dia memimpin apa ya ribuan orang-orang dalam timnya, dan itu membantu berdampak kepada orang-orang di timnya untuk merekanya jadi orang lebih baik lagi, jadi berpenghasilan lebih baik lagi, dan gak cuma perempuan, laki-laki juga banyak. So dua role model ini itu saya belajar banyak dan itu mengubahkan saya sehingga bisa seperti saat ini. Seperti itu Pak Ginta. Wow, luar biasa. Saya belajar banyak banget dari Dokter Nin, alasan-alasan beliau kenapa memutuskan untuk berbisnis, dan tadi ya 5 kunci memilih bisnis anti gagal yang teman-teman perlu catat. Dan kalau teman-teman suka live bisnis talk pada malam hari ini, monggo dikasih jempolnya, dikasih love-nya, kemudian juga dibagikan di tag kepada teman-temannya semua ya. Dan Dokter Nian makasih banyak malam hari ini, semoga bukan yang terakhir ya Dok. Kita boleh Yes. ngobrol lagi ya tentang yang lain-lain seputar bisnis, seputar kesehatan ya, seputar kecantikan mungkin juga ya kita akan bahas ya. Dan semoga teman-teman juga happy, terbantu, dapat pencerahan dengan mendengarkan Business Talk pada malam hari ini ya. Dan jangan lupa teman-teman semua, kita ketemu lagi setiap Selasa malam ya dengan session tema-tema yang menarik meliputi business talk, health talk, career talk ya, kemudian juga charity talk ya, dan banyak yang lainnya. Oke, itu aja dari saya malam hari ini. Makasih teman-teman semua. Kita boleh foto sama-sama, videonya boleh dikeluarin ya. Oke. Take a picture please. Yes. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, dan itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.